Beberapa jam kemudian, di pusat pemantauan lokasi jiwa dilacak di distrik Sangdo, dekat laboratorium tua yang ditinggalkan. Ian bersikeras ikut. Kalau file itu tentang aku harus ada di sana. Kau tidak akan turun ke lapangan, ucap Taehyung tajam. Kalau kau tidak mengizinkan, aku akan pergi sendiri. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku melawan masa laluku sendiri. Taehyung memandangi Ian lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kau tetap di titik aman. Aku yang akan berurusan dengan jiwa. Malam itu di laboratorium tua, tim bayangan menyusup dalam senyap. Di dalam mereka menemukan jiwa sedang duduk di depan laptop, mengunggah file ke satu server anonim. Hentikan dia, teriak Jaeho, terlambat. Unggahan berhasil dan Jiwo menatap Taehyung yang baru masuk sambil tersenyum ketil. Sekarang dunia akan tahu siapa Lim Yeon yang sebenarnya. Kau boleh sekarang, tapi efeknya tidak bisa kau tarik kembali. Taehyung menekat, menodongkan ke kening Jiwo. Kenapa kau lakukan ini? Karena aku tahu kau akan menghancurkan semua, dan aku ingin melihat dunia lama terbakar sebelum aku. Taehyung, satu peluru tepat. Ia menerima notifikasi di ponselnya. Telah dipublikasi di dark web. Jumlah pengaskas 738 dalam 12 menit. Yang terduduk lemas, sudah terlambat. Taehyung menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Kalau dunia sekarang tahu siapa dirimu, maka biar dunia juga tahu bahwa kau adalah milik seorang Kim Taehyung, dan siapapun yang berani menyentuhmu akan kuhancurkan. Ian mulai mendapat ancaman dari 7 sindikat besar Asia Timur, dan hadiahnya ditaruh di dark web. Dan malam itu, masa lalu yang dikubur dalam akhirnya mengetuk pintu. Pukul 2:43 dini hari, markas utama dijaga ketat. Seorang pria asing melewati 3 lapis penjagaan dengan satu kalimat. Katakan pada Kim Taehyung, Viktor Mikhailov datang untuk menjemput putrinya. Taehyung segera turun ke ruang pertemuan rahasia. Ian sudah lebih dulu berada di sana, duduk kaku, dan tatapan matanya tak lepas dari sosok pria tua berjas hitam yang kini duduk di depannya. Pria itu memiliki wajah keras, penuh guratan usia dan luka lama. Matanya abu-abu seperti kabut musim dingin Rusia, dingin tanpa belas kasihan. Kau, Lim Yeon, suaranya berat, pelan tapi jelas. Anak dari wanita yang kucintai 22 tahun yang lalu. Ian berdiri perlahan, nafasnya tertahan. Jangan panggil aku anakmu. Kau meninggalkan ibu tanpa jejak. Kau membuat kami hidup dalam ketakutan, berpindah kota, bersembunyi dari bayanganmu sendiri. Victor menatapnya dengan tenang. Itu semua aku lakukan untuk melindungimu. Kalau aku tetap tinggal, kalian akan... Taehyung menyela tajam. Lalu kenapa kau datang sekarang? Victor meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Karena sekarang Lim Yeon sedang diburu oleh 7 sindikat besar Asia Timur. Dan hanya ada satu cara untuk mengakhiri pemburuan ini. Victor menunjukkan dokumen itu. Perjanjian, ucapnya. Ia membuka map itu perlahan. Isinya adalah kontrak tua berbahasa Rusia Korea dengan cap di bagian bawah tertulis Fakta Perdamaian Keturunan Mikhailov. Apa ini? Tanya Ian dengan suara serak. Dulu ketika aku menekan Rusia, aku membuat fakta rahasia. Kalau keturunanku kelak ditemukan di Asia,
maka ia harus dinikahkan dengan keturunan dari salah satu kepala sindikat utama. Itu satu-satunya cara agar garis Mikhailov tidak diburu, tapi diterima sebagai bagian dari keluarga besar. Ian menggeleng tak percaya. Jadi maksudmu aku harus menikah dengan orang asing demi keselamatan nyawaku? Bukan orang asing, ucap Victor tenang. Anak dari kepala sindikat Tora di Jepang. Dia sudah datang ke Seoul. Tae mengepalkan tinjunya. Tidak, demi Anne bukan alat diplomasi. Dia tidak akan dinikahkan demi perdamaian palsu. Victor menatapnya datar. Kalau kau menolak, seluruh sindikat akan mencium Mikhailov di tubuh Yeon. Dan saat itu, tak peduli siapa kau, Kim Tae-hyung, mereka akan datang dan mereka akan membakar seluruh Seoul hanya untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian setelah Victor keluar ruangan, Yeon duduk di lantai dengan bahu bergetar. Tae berlutut di depannya, menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan membiarkan itu jadi. Tapi ini bukan soal kau izinkan atau tidak. Ini soal bagaimana dunia mafia bekerja. Dan aku bagian dari itu, Taehyung. Kau bukan milik mereka, kau milikku. Yang memejamkan mata. Dan karena aku milikmu, aku tak ingin menjadi alasan kau kehilangan segalanya. Pukul 6, telepon darurat Taehyung berdering. Jae-ho melapor dengan nada tegang. Kita baru saja kehilangan satu pangkalan di Daejeon. Seseorang menyerang diam-diam, tidak ada yang selamat, dan satu pesan ditinggalkan di dinding. Taehyung meludah. Apa pesannya? Serahkan putri Mikhailov atau semua milikmu akan terbakar. Mata Ian dan Taehyung saling bertemu. Tak ada lagi waktu. Perang telah dimulai dan kali ini mereka tak akan menunggu kita siap, ucap Taehyung. Maka pilihan pun menyempit, batekuk lutut atau membakar segalanya. Siang itu sebuah jet pribadi mendarat diam-diam di lapangan udara Asia di Jeju. Ia didampingi Victor dan dua pengawal menunggu di aula kecil tempat pertemuan dijadwalkan. Tak lama seorang pria muda turun dari pesawat. Langkahnya tenang, rapi, dengan setelan putih bersih tanpa celah. Tatapannya tajam, wajahnya tak asing karena pernah terpampang dalam laporan intel Taehyung. Pria itu adalah Ren Takahiro. Putra tunggal pemimpin sindikat Tora. Cerdas dan licik, dan dikabarkan telah dua kakak tirinya demi posisi pewaris. Ia berdiri tegak menahan detak jantungnya. Selamat datang, sapanya sopan. Dan tersenyum, tapi tidak menyambut tangannya. Kau jauh lebih cantik dari deskripsi yang kubaca. Tapi aku lebih tertarik daripada wajahmu. Ia menahan dingin di dadanya. Sayang sekali, aku tidak tertarik sama sekali pada milikmu. Ren tertawa kecil. Lalu ini akan menjadi pernikahan yang menyenangkan, bukan?